Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Koisi Ahmad Furqon, dengan NIM 124700562. Dan selanjutnya Dan ada, saya Ryan Padi dan saya Ryan Padilla dengan NIM 12470500108. ini kami ingin menjelaskan hasil dari tugas kami yaitu Service Engineering pada produk digital Fix ID. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi umum tentang Fix ID sendiri. Jadi Tix ID merupakan aplikasi digital sebagai platform pemesanan tiket bioskop secara online. Jadi aplikasi ini bisa memesan tiket bioskop tanpa harus datang ke bioskop dan bisa memesannya langsung dari HP kita masing-masing. Tix ID ini pengguna dapat memilih bioskop, menentukan jadwal tayang, serta memilih kursi yang sudah tersedia tanpa harus datang ke bioskopnya. Selanjutnya fitur utama aplikasi. Di fitur aplikasi ini ada registrasi akun untuk melakukan pembuatan akun. Lalu selanjutnya ada login. Bagi yang sudah mempunyai akun Tix ID, maka bisa langsung login. Kemudian ada melihat film. Di sini memungkinkan pengguna melihat daftar film yang sedang tayang ataupun yang ada memilih bioskop. Fitur ini dapat memilih bioskop berdasarkan lokasi pengguna atau kota yang diinginkan. Pengguna akan memasukkan daftar bioskop yang sama dengan Fix ID serta film yang tersedia di masing-masing bioskop. Memilih jadwal tayang. Setelah memilih bioskop, pengguna dapat menentukan tanggal dan jam penayangan film sesuai dengan jadwal yang masih tersedia. Ini informasi harga juga sesuai ditampilkan pada saat ini. Setelah memilih jadwal tayang, pengguna dapat memilih kursi dengan menampilkan zona studio secara real time. Sehingga terlihat mana kursi yang tersedia atau kosong. Memilih kursi, fitur selanjutnya ada pembayaran online yang bisa dilakukan dengan metode pembayaran seperti dompet digital atau setelah dilakukan pembayaran, maka transaksi tersebut akan masuk ke sistem transaksi yang menyimpan seluruh data pembelian tiket yang pernah dilakukan oleh pengguna. Baik, selanjutnya deskripsi spesifik mengenai bisnis proses. Untuk data yang diinput ada pertama registrasi akun. Di registrasi akun, pengguna dapat memasukkan nama lengkap dan nomor telepon serta menyetujui syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi Tix ID. Selanjutnya, selanjutnya, wow. Selanjutnya login, pengguna dapat eh, masukkan nomor telepon serta password yang telah didaftarkan pada saat registrasi tadi. Selanjutnya fitur melihat film. Di sini menampilkan halaman berisi film-film pada aplikasi Tix ID. Halaman ini juga menyajikan daftar film yang sedang tayang dan yang akan segera tayang, lengkap dengan poster, rating, serta kategori bioskop. Pengguna juga dapat mencari film melalui kolom pencarian, memilih lokasi kota, melihat watchlist, dan mengakses menu utama seperti bioskop dan tiket. Halaman beranda berfungsi sebagai pusat navigasi untuk memudahkan pengguna menentukan film yang ingin ditonton dan memulai proses pemesanan tiket. Lalu fitur selanjutnya ada memilih bioskop. Pengguna dapat memilih bioskop
terdekat atau di tempat tertentu sesuai yang diinginkan pengguna. Selanjutnya ada memilih jadwal tayang. Ini pengguna dapat memilih hari atau tanggal serta jam penayangan film tersebut yang tersedia. Selanjutnya ada memilih kursi. Pengguna dapat memilih kursi yang tersedia atau masih kosong. Selanjutnya pembayaran online. Pengguna dapat memilih metode pembayaran seperti e-wallet, kris, atau virtual card. Setelah melakukan pembayaran, maka transaksi tadi akan masuk ke riwayat transaksi. Selanjutnya data yang diproses. Setelah menerima input dari pengguna, sistem akan memproses data sesuai dengan aturan bisnis yang berlaku agar transaksi dapat berjalan dengan benar. Pada registrasi akun, validasi data pengguna, pengecekan email yang sudah terdaftar, penyimpanan akun baru ke database. Di bagian login, data yang diproses adalah email dan nomor telepon, dan password dengan data pada database. Pada melihat film, prosesan memfilter, pencarian, dan pengambilan daftar film yang sesuai. Pada saat memilih bioskop, pemrosesan data, lokasi, dan film untuk menampilkan bioskop yang tersedia. Pada memilih jadwal tayang, pemrosesan jadwal berdasarkan film dan bioskop yang dipilih serta pengecekan ketersediaan jadwal. Selanjutnya pada memilih kursi, pengecekan status kursi, reservasi sementara kursi, dan perhitungan total harga tiket. Untuk pembayaran online, data yang diproses, verifikasi pembayaran, pembaruan status transaksi, dan pembuatan e-tiket. Setelah itu, riwayat transaksi, pengolahan data transaksi penggunaan berdasarkan akun yang sedang login. Selanjutnya data yang diambil. Pada registrasi akun, data yang diambil ada email yang sudah terdaftar, data dan nomor telepon yang sudah terdaftar. Pada login, data akun pengguna, password, nama, dan status akun. Pada fitur film, daftar film yang sedang tayang, judul film, sinopsis film, genre, durasi, rating, poster, trailer, jadwal penayangan. Pada fitur memilih bioskop, data yang diambil daftar bioskop, lokasi atau alamat bioskop, studio yang tersedia, dan daftar film yang ditayangkan di bioskop. Pada fitur memilih jadwal tayang, ada tanggal penayangan, jadwal tayang studio, harga tiket, status ketersediaan jadwal. Pada memilih kursi, ada dana kursi studio, nomor kursi, status ketersediaan kursi. Pada pembayaran online, ada detail transaksi, total, metode, status, dan nomor transaksi. Pada riwayat transaksi, ada daftar riwayat, pembelian, detail tiket yang telah dibeli, tanggal transaksi, dan nama film. Lalu nama bioskop, jumlah film, total pembayaran, status pembayaran, dan etiket yang telah diterbitkan. Selanjutnya pada physical data model, silakan Rehan. Ini di bagian 3 ada physical data model atau PDM. Nah, PDM ini merupakan representasi fisik dari sebuah rancangan base data yang akan diimplementasikan pada sistem manajemen base data atau DBMS. Nah, PDM ini juga menunjukkan struktur tabel secara rinci meliputi nama tabel, atribut, tipe data, primary key, foreign key, serta hubungan antar tabel pada aplikasi TixID. PDM ini juga dirancang agar seluruh proses pemesanan tiket bioskop dapat berjalan secara terintegrasi. Nah, sini ada view diagram. Kelihatan nggak? Yang pertama ada user. Nah, pada tabel user menyimpan data pengguna seperti username, email, password, nama lengkap, nomor telepon, tanggal lahir, dan alamat dan status akun. Nah, tabel ini juga menjadi sebuah acuan utama dalam proses login, pemesanan tiket, watchlist, dan pemberian rating film.
Kemudian ada tabel informasi film, judul, sinopsis, genre, durasi, tanggal rilis, dan lain-lain. Kemudian kita ada Cinemas. Nah, Cinemas menyimpan sebuah informasi bioskop meliputi nama bioskop, jaringan bioskop, alamat bioskop, dan kota, provinsi, dan lain-lain. Kemudian ada teater. Nah, tabel teater ini juga menyimpan sebuah data studio yang terdapat pada setiap bioskop, seperti nama studionya atau tipe studionya, seperti regular, premier, atau IMAX. Kemudian ada tabel show times. Nah, pada tabel show time ini berisi jadwal penayangan film. Tabel ini juga menghubungkan antara data film dengan studio, serta menyimpan tanggal tayang, jam tayang, dan harga tiket, dan jumlah kursi yang tersedia. Kemudian ada tabel sheets atau kursi. Nah, pada tabel sheet ini dia menyimpan sebuah data kursi pada setiap studio, seperti nomor kursi, baris kursi, jenis kursi, dan status ketersediaan. Kemudian ada watchlist, yang dimana tabel ini juga digunakan untuk menyimpan daftar film favorit yang disimpan oleh si pengguna, sehingga kita dapat menonton di lain waktu. Kemudian ada movie rating. Nah, movie rating ini gunanya untuk menyimpan rating dan ulasan yang diberikan pengguna terhadap film tersebut, apakah baik, apakah bagus, apa enggak gitu. Kemudian ada tabel bookings. Nah, pada tabel bookings ini akan menyimpan data transaksi pemesanan tiket, seperti kode booking, total pembayaran, status pemesanan, dan tanggal transaksi. Nah, tabel ini juga menghubungkan pengguna dengan jadwal film yang akan dipilih. Kemudian kita beralih ke tabel sheet. Tabel booking sheet. Tabel booking sheet ini juga merupakan tabel antara penghubung booking dan sheet yang mencatat kursi yang kita pilih dalam setiap transaksinya. Kemudian yang terakhir ada payment. Nah, payment ini menyimpan informasi pembayaran seperti metode pembayaran, jumlah pembayaran, status pembayaran, nomor transaksi, dan waktu pembayarannya. Selanjutnya, Selanjutnya di 4 itu ada script-script untuk membuat table seperti table user, lalu ada table movie, lalu ada cinema, ada theater, ada seat, show times, booking, watchlist, movie rating, dan table booking sheet dan table payment. Lalu di IR diagram ini untuk output dari script tadi, seperti yang bisa dilihat di situ ada tabel-tabel yang udah kita bikin beserta variabel-variabel di dalam tabel tersebut. Untuk hubungan antar tabel di sini user to booking itu satu pengguna dapat memiliki banyak transaksi pemesanan one to many. Lalu untuk user ke watchlist one to many juga, satu pengguna dapat menyimpan banyak film favorit. Lalu user ke movie ratings itu one to many juga, satu pengguna dapat memberikan banyak rating pada film. Lalu movie ke showtimes, satu film dapat memiliki banyak jadwal tayang one to many. Movie ke watchlist one to many juga, satu film dapat disimpan oleh banyak pengguna. Kemudian movie ke movie rating one to many juga, satu film dapat menerima banyak rating. Selanjutnya cinema ke teater one to many juga, karena satu bioskop memiliki beberapa studio. Selanjutnya ada teater ke seat itu one to many, satu studio memiliki banyak kursi. Lalu teater ke showtime juga one to many. Selanjutnya booking ke booking seat itu juga one to many. Lalu seat ke booking seat
juga wanti-wanti karena satu kursi dapat tercatat pada transaksi yang berbeda untuk jadwal yang berbeda. Lalu booking ke payment itu one to one karena setiap transaksi memiliki satu data pembayaran. Selanjutnya untuk script insert data dummy dijelaskan oleh rekan yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan script insert data dummy. Nah, di script insert data dummy kita berisikan beberapa tabel yang akan dijelaskan. Yang pertama ada tabel user. Nah, pada tabel user ini digunakan untuk menyimpan data pengguna menggunakan aplikasi Tix ID. Nah, data ini juga disimpan meliputi identitas si pengguna seperti nama lengkap, email, nomor telepon, password, dan informasi akun lainnya. Kemudian ada table watchlist. Nah, table watchlist ini juga menyimpan daftar-daftar film yang ditandai dengan atau disimpan oleh pengguna untuk ditonton di kemudian hari. Nah, setiap datanya menghubungkan pengguna dengan film yang dipilih. Kemudian ada Cinemas. Nah, tabel Cinemas ini juga berisi informasi mengenai bioskop yang bekerja sama dengan Tix ID seperti nama bioskop atau jaringan bioskop. Contohnya XX1, CGV, dan Cinepolis, lokasi, alamat, dan nomor telepon. Kemudian ada tabel booking. Nah, tabel booking ini juga menyimpan seluruh data pemesanan tiket yang dilakukan oleh pengguna. Data ini juga menyimpan dan meliputi pengguna yang melakukan pemesanan, jadwal film, jumlah tiket, status pemesanan, dan tanggal pemesanan. Kemudian ada movies. Nah, tabel movies ini juga berisi informasi mengenai film yang tersedia di aplikasi. Data yang disimpan meliputi judul film, deskripsi atau sinopsis, dan lain-lain. Kemudian ada movie rating, yang dimana tabel movie rating ini digunakan untuk menyimpan penilaian atau ulasan yang diberikan oleh pengguna terhadap film yang telah ditontonnya. Kemudian ada show times. Nah, tabel show times ini menyimpan jadwal penayangan film di setiap bioskopnya. Informasi yang terdapat pada tabel ini meliputi film yang diputar, bioskop, studio, jadwal tayang, jam mulai dan jam selesai, serta harga tiket dan jumlah kursi yang tersedia. Kemudian ada teater. Nah, pada tabel teater berisikan data studio atau ruang pemutaran film yang dimiliki oleh setiap bioskop. Nah, informasi yang disimpan meliputi nama studio, tipe studio seperti regular, premier, atau IMAX, juga kapasitas kursi dan bioskop tempat studio berada. Kemudian ada table sheet, yang dimana table sheet ini juga menyimpan data seluruh kursi yang terdapat pada setiap studio. Ya, kemudian yang terakhir ada table payment, yang dimana tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran setiap transaksi pemesanan tiket. Nah, data ini juga disimpan meliputi ID pembayaran, ID booking, metode pembayaran, jumlah pembayaran, dan status pembayaran apakah berhasil, pending atau gagal. Kemudian ada yang terakhir ada script query. Nah, pada gambar ini digunakan untuk menampilkan informasi jadwal penayangan film dengan menggabungkan beberapa tabel pada database menggunakan perintah join. Adapun sistem menampilkan beberapa data, yaitu judul film, genre film, nama bioskop, nama studio, tipe studio, jam tayang, dan harga tiket. Nah, setelah inputan kode script query ini kemudian akan menghasilkan output dari inputan tadi yang menjadi yang menjadi 3 tabel. Yang pertama ada tabel judul film, kemudian genre, nama bioskop, nama studio, tipe studio, dan jam tayang. Nah, seperti itu. Sekian dari saya kembalikan ke Koisi. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kelompok 9. Di sini saya ingin meminta maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.